makanya sih saya juga coba ya udah Bu kita coba kesini gitu. Ya kan kita juga lagi praktis sama PTS, jadi kan ada waktu luang, jadi saya coba kesini aja dulu gitu. Padahal sih tujuannya justru kita dibikin sekolah komunitas kan salah satunya seperti itu Bu. Jadi dari kan di sekolah komunitas ini sekolah negeri ini semuanya jadi koordinator gitu kan. Rata-rata pegang 4 sekolah gitu loh. Jadi memang kita di kewajiban dari sekolah negeri itu kita harus berbagi ke sekolah-sekolah swasta. Makanya sekarang enak nih Bu, kayak di dinas misalkan kita kan ada rapat mingguan nih seminggu sekali, yang seminggu sekali. Tadinya kita hanya sekolah negeri sama plus perwakilan dari swasta, ya perwakilan dari ketua itu aja KKS-nya kan. Kalau Bapak Munir, Bu itu tuh, Bu siapa namanya? Maksudnya justru Bu Ika Sudirman, Sudirman. Tapi sekarang semenjak yang Pak Taga jadi PLT Kepala Bidang, swasta semua harus ikut setiap Kamis. Nah disitu kan, disitu jadi kan udah dapat gambaran gitu loh, jadi negeri swasta itu nggak dibedakan gitu. Harusnya dengan komunitas itu bisa nanya tuh, Pak kapan yuk ada ini. Kita juga walaupun nggak rutin ya, tapi paling nggak dari awal kita udah ketemu ngobrolin program apa, terus kita adakan kalau bisa misalkan ada, saya sih udah menawarkan jasa ya. Saya bilang Pak kami tuh di sini kebetulan karena kami di anggaran tuh banyak, jadi ada anggaran untuk narasumber memanggil guru tamu. Kalau sekiranya Bapak berkenan, nggak apa-apa Pak, nanti kapan-kapan saya undang misalkan di guru tamu. Cuman nyamain waktunya yang susah tuh. Jadi bilang kalau kadang saya selalu kesan undangan Pak, ini kita ada undangan ini bagus deh. Nah itu dia Bu, kita juga nggak bisa ada acara deh seperti itu. Nanti kan kita sudah ya Bu ya sudah menginfokan gitu, silakan. Kayak program misalkan kita juga udah bilang Pak gimana kalau seandainya biar menambah ini ada silaturahmi, adakan kayak lomba-lomba misalkan antar siswa. Nah ini nyari waktunya belum pada pas mulu nih. Ya emang saya juga di tempat dia buat ini udah bilang dari jejaring LSP aja, saya bilang cobalah sekarang kita hidupin tuh yang namanya dulu kan kita sering lomba LKS ya. Ya sekarang kan udah nggak ada sama sekali ya Bu, jadi kita nggak bisa ukur anak kita nih sampai di mana sih kemampuannya gitu. Ibu di sana idenya apa? Bidang kaliannya apa? Bisman juga? Ya ada Bu sekarang pemasaran. Iya pemasaran, tapi yang saya lihat tuh kayak lebih booming yang di jurusan kayak TKJ, DKP itu kan emang lagi ini banget gitu. Baru dibuka nih sekarang untuk jurusan pemasaran. Oh gitu. Kemarin kan ULW, ternyata karena ULW itu lomba LKS harus tim minimal 3 orang, kurang anggaran, jadi akhirnya diganti kita yang besok pemasaran. Iya, cuman di tempat kita nggak ada pemasaran Bu. Oh nggak ada? Iya, cuma ada perkantoran, terus akuntansi sama DKP. DKP kan sering lomba itu ada. Iya, memang Bu. Jadi yang sering lomba itu jadi bermaju. DKP ya kebetulan juga waktu 2 tahun yang lalu anak kami udah sampai tingkat provinsi, tapi provinsi apa DKI ya gitu. Cuma nggak sampai juara ke-1, juara ke-3 gitu. Iya, cuma ya ini ya Bu ya, kita kayaknya untuk ya kita ketemunya juga di lomba LKS ya waktu masih ada bisman. Emang sih saya kenal Mas Iva udah lama, memang suka sharing gitu ya, cuma kebetulan yang sekarang kan bidangnya berbeda nih, kesiswaan saya bilang ya udah nanti harus teman saya gitu. Soalnya banyak di sana. Alhamdulillah Bu, hampir 500. Banyak, itu nggak kalah, hampir sama kita sama negeri. Banyak itu. Iya. Dari berapa? 3 jurusan ya? Iya Bu. Iya. Cuma ya begitu Bu, kan kata orang kalau di swasta itu kan OSIS Bu, kotak-kotak sis. Jadi memang benar-benar harus gimana ya, mau nyari kesamaan dengan sekolah negeri itu memang harus kerja keras gitu ya Bu. Sama aja Bu. Sekarang kan dengan nggak adanya prestasi gitu kan, istilahnya sama aja. Yang masuk ke kita juga ya SMP juga karena dari swasta kan dari segi nilai rapot ya, dari segi rapot tuh malah tinggi justru terjadi itu dari SMP swasta. Sama aja sekarang. Saya pikir kali gitu Bu, di negeri enak Bu. Beda kalau dulu kan yang ada zona yang per zona gitu tuh kayak bagus ya. Sama aja Bu ya. Tetap di negeri juga gurunya harus kerja rodi. Kalau udah menjelang ujian ya udah sama aja. Makanya Bu, kebetulan kan
kepala sekolah kami juga yang kemarin jadi perubahan, kepala sekolah yang lama diganti sama kepala sekolah yang baru nih. Nah, kepala sekolah yang baru ini mau pensiun kan, akhirnya mau diganti lagi nih sekarang. Nah, yang sekarang ini kebetulan dari yayasan juga kan gitu. Jadi memang belum bukannya saya ini ya, belum ke mana keluar gitu, masih di dalam, terus dia diajukan jadi kepala sekolah gitu. Jadi memang perlu banyak belajar lagi gitu. Makanya saya coba, tadi saya udah ajak, ayo Bu kita ke sana gitu, coba deh. Udah Ibu jangan duluan aja, saya ngurusin ini dulu ya, karena begitulah Bu ya. Oh, ibu-ibu ya. Itu siapa namanya? Dia dia kebetulan dari ngajarnya bahasa Arab sama agama. Jadi kalau saya kan di kantor kan jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi ngerti lah ya, sering ketemu yang ini. Kalau dia kan memang jarang ya, untuk MDP itu juga ini ya kurang aktif. Yang saya tahu kan kalau di SMA yang aktif itu kan produktif gitu. Perkenalkan, saya Ibu Dila dari SMK Bina Putra, rekan kerjanya Ibu Mas Rifah. Saya di sini sebagai Ketua BKK ingin menimba ilmu di SMKN 15. Kebetulan kita di sini ingin studi banding terkait dengan bidang kesiswaan, kurikulumnya, dan juga BKK-nya. Jadi terima kasih banyak udah diterima di sini, dan saya berharap bisa menerapkan ilmu yang sudah saya timba di SMKN 15. Ya, kita mah prinsipnya silakan aja mau belajar. Mudah-mudahan ya yang ibu lihat baik, mudah-mudahan beneran kita baik menilai ibu gitu. Yang baik silakan diambil ya. Insya Allah sih teman saya nggak ada yang punya rahasia Bu. Jadi yang baik pasti ditularin gitu ya. Silakan aja nanti kalau ke BKK ada ini Pak Radit, ini semua tiga-tiganya wakil nih. Tinggal satu lagi tuh yang belum wakil Sarkas. Oh iya. Maaf Bu, yang tadi tuh dulu kan ada sister school gitu ya. Oh iya. Ya itu sekarang yang jadi komunitas itu. Selama ada PMM itu ya Bu ya. Iya. Jadi komunitasnya itu biasanya yang masuk kepala sekolah dari ibu dan apa? Ya makanya tadi dari Pak Ratu juga tadi. Keempat tujuh sendiri nggak pernah coba. Saya juga nggak tahu Bu, kita juga nggak pernah tahu kepala sekolah itu gimana ya? Mungkin karena baru ganti kepala sekolah juga, jadi belum sampai ke sana untuk tahu lebih dalam lagi. Kalau 47 itu malah kepala sekolahnya guru BK. Oh iya. Perasaan kan lebih mah. Perasaan. Iya. Oh guru BK. Orang familiar banget ya. Humor banget, bercanda dulu. Kepalanya enak memang. Iya, namanya kita aja manggilnya bukan Pak Hasan, Abah. Dia Abah. Iya. Enak dia orangnya indek gak gampang. Ini kalau emang ini pasti dia akan. Ya, insya Allah nanti saya coba tanyain sama kepala sekolahnya, kita ini komunikasi siapa. Terus gimana? Langsung. Ya, mungkin di ruang wakil ini. Iya, silakan. Tadi benar sobat. Tadi itu ulang bisa kebalikan, siapa tahu sekolah aku juga banyak yang bisa ambil. Belajar juga. Sharing juga. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, silakan. Cuman bulan puasa nggak bisa dulu. Iya. Makanya Bu. Saya juga kesini gak enak juga tinggal. Nggak enak. Telepon. Mas Rifat mau bertanya apa? Ya ada Bu Imah wakasisnya. Kalau Bu Farida mungkin nunggu ya Pak Raditya sedang bikin jadi Nggak apa-apa Ibu, saya teman-teman Ibu Iba dulu. tapi beliau bisa tahu. Kurang lebih sih perkiraannya tahun berapa ya? Di bawah 2000 kalau nggak salah. Iya, udah lumayan lama. Kalau kita dituntut untuk apa namanya maju, Betul. upgrading terus Untuk gitu. berkembang juga. Berkembang, gitu. Makanya diambil yang muda-muda.
yang udah tua udah nggak lagi. Kalau saya kan sisanya Enggak lah, Bu Masri kalau masih muda. Banyak Bu, gurunya di sana berapa? sekitar 40 Bu. 40. Oh, banyak juga ya. Ya, Siswanya ada sama. berapa? Lebih kurang 500 Bu. 500. Iya. Beda tipis kok. Di sini emang berapa, Bu? 700. Wah, Iya. beda tipis ya. Beda tipis. Soalnya kan kalau di SMK 6 itu kan lebih banyak ya, seribuan. Iya, SMK 6 kan lebih banyak jurusannya. Iya. DKV kalau nggak salah. Boleh, Bu Ipa dulu kesiswaan. Oke, ya kurikulumnya. Ibu, saya mau nanyain masalah Iya. kan kita tuh di sekolah itu kan setiap masing-masing prodi atau jurusan ya harus punya keunggulan nih. Kalau di sini program keunggulan yang dijalani di bagian kesiswaan itu apa? Kalau keunggulan sih saya juga bingung ya. Kalau prestasi kita nggak banyak juga ya Bu ya. Jadi tergantung kalau misalnya yang sekarang nih lagi bagus prestasinya misalnya silat. Jadi setiap ada ajang lomba silat itu kita pasti kirim gitu. Karena setiap tahun beda. Tahun lalu ya mungkin FL2SN lah contohnya ya. Kan kita inputnya juga setiap tahun beda-beda. Lomba di luar gitu kan kita bisa tampilin. Nah sekarang nih yang FL2SN malah kita bingung soalnya input dari siswanya bakatnya beda-beda ya. Jadi kalau setiap tahun tuh gantian sih Bu. Kalau misalnya jadi kita nggak mesti harus ini ya. misalnya prestasi ekskul meningkat nih kayak yang tahun ini yang saya alami silatnya nih lagi bagus gitu kan. Setiap tanding tuh dapat terus gitu. Jadi ekskul yang lain belum kelihatan gitu. Tapi ada pembibitan gitu nggak Bu? Istilahnya kita udah cari nih anak-anak dari kelas 10 nih. Jadi mau pas gitu. kelas ke-10 tuh kan pas PPDB ya, masuknya misalnya jalur apa prestasinya, terus kita data gitu. Iya, kalau di negeri enak ya, jadi udah terdata dia prestasinya. Kelihatan itu juga nggak jaminan nanti kelas 12 saya mereka nggak lintas ekskul Bu. Kadang ada yang masuknya jalur prestasinya menari ya. Ya Bu, dulu saya FL2SM menang di tingkat SMP gitu, tapi nggak sampai nasional sih Bu. Nah pas di SMK dia ngambil ekskulnya lain, marching band. Akhirnya saya bilang, nak kamu tetap harus tanggung jawab karena kesini kan PPDB jalur prestasi. Malah lintas ini ya mau nggak mau saya paksa juga. Jadi nanti kalau ada FL2SM lomba kamu harus ikut gitu kan. Tapi saya balikin lagi ke pembina eskulnya, kira-kira nanti diseleksi masuk atau enggak gitu. Jadi memang masuk ke negeri itu ada yang jalur prestasi ya, itu yang kita pegang gitu. Jadi biar nanti kelas 11 atau 12 gitu kalau ada lomba-lomba lah ya kita ya usulin yang ini. Ya, Tapi kadang anak kan gitu ya Bu ya, semaunya udah diarahin, kamu nih maunya ini Bu, saya mau cari bidang yang lain bosan di ini dulu gitu. Kadang gitu. Iya. Berarti ini ya Bu, kalau di negeri itu enaknya udah pas masuk itu udah ada prestasinya apa, Ya, apa maksudnya gitu. jalur prestasinya apa aja, jadi udah kelihatan gitu. Nanti kalau misalnya ada ajang perlombaan ya itu aja yang kita arahkan anak-anaknya gitu. Soalnya kan kalau dilatih dari awal lagi latihannya agak susah ya. Iya. Karena kan memang dia udah punya bakat gitu. Kayak beberapa tahun yang lalu aja kita FL2SM karena kan kebetulan non muslim ya, jadi kan suka nyanyi di gereja gitu kan, jadi lumayan tuh masuk FL2SM, suaranya bagus. Nah sekarang nih sama sekali nggak ada gitu, saya nyari dari kelas 10, 11, 12 belum dapet nih yang bisa nyanyi suaranya bagus gitu. Jadi ya tergantung tahunnya juga nih, kalau inputnya agak bagus tahun ini. Kemarin juga alhamdulillah dapet juga bibitnya yang azan bagus juga suaranya gitu. Saya juga nggak nyangka, padahal biarpun dipaksa. Nah besok mau lomba nih ke dinas nih tanggal 18 kan, juara 1, jadi SMK 15 sama 47 tuh yang masuk juara 1 yang JS 2. Yang lainnya ada beberapa sekolah juga, kemudian yang JS 2 yang masuk 47 sama 15 itu pun dipaksa mau ikut lomba, kamu tuh punya bakat, cuma nggak mau ikut, pokoknya